سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وبعد. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memperkenankan kita semuanya kembali hidup setelah kematian kita tadi malam. Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk mendulang dan mengumpulkan amalan solih di pagi hari ini. Dengan izin dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah di antara takdir yang perlu kita syukuri dan perlu kita pastikan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan selalu berada di atas jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mari kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan serial akhlak dasar muslim. Kita sampai pada akhlak dasar muslim yang ke-8. Sedikit mengulang 1 sampai 7. Yang pertama, akhlak dasar yang harus dimiliki seorang muslim adalah menjaga dan memuliakan waktu. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Yang keempat, berkata baik. Yang kelima, bersikap warok, berhati-hati. Yang keenam, senantiasa bermuhasabah, menghitung diri. Yang ketujuh, ridho, menerima ketetapan dan takdir Allah. Dan kita masuk yang ke-8, yaitu at-tawakkulu atau tawakal, berserah. Berserah adalah kata kunci semua perjalanan hidup kita. Berserah adalah sebuah kata yang sempurna yang akan menyadarkan kita bahwa di atas segala usaha dan kemampuan kita ada satu kekuatan yang berada di atas segala kekuatan, yaitu kekuatannya Allah. Berserah adalah bentuk tertinggi kepercayaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka jika seseorang tidak percaya, maka dia tidak akan mampu berserah. Dalam muamalah kita dengan orang lain, kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu sangat mempengaruhi ketenangan dirinya dalam mewakilkan urusannya kepada orang lain. Kepercayaan kita kepada seseorang itu sangat dipengaruhi pada 2 hal. Yang pertama, karakter orang tersebut. Yang kedua, kompetensi orang tersebut. Selalu 2 itu. Orang punya karakter tapi tidak punya kompetensi, kita tidak akan mempercayakan urusan kita kepadanya. Sebaliknya, orang punya kompetensi tapi karakternya buruk, kita pun tidak akan sepenuhnya memberikan urusan kita, memasrahkan dan menyerahkan urusan kita kepadanya. Seorang ibu atau seorang istri mungkin percaya suaminya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, orang yang komitmen, tidak berkhianat. Tapi seorang ibu ketika memasrahkan anaknya yang usianya masih 2 tahun kepada suaminya, mungkin suaminya punya karakter yang baik,
Tapi tidak sepenuhnya kemudian seorang istri memasrahkan anaknya kepada suaminya dan masih ada rasa ragu kepada suaminya karena mungkin suaminya tidak punya kompetensi dalam mengurus anak usia 2 tahun. Suaminya tidak tahu ilmu ganti popok. Suaminya tidak punya kompetensi gimana nanti kalau anaknya nangis pingin minum sedangkan ibunya berpergian. Sehingga kemudian kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu selalu harus memenuhi 2 hal tadi. 1, karakternya harus baik. 2, kompetensinya harus unggul. Dan kita tidak dapatkan itu kepada kebanyakan manusia. Seringkali kan tadi kompetensinya baik, karakternya tidak baik. Seperti seorang atasan, mungkin dia bisa menerima bawahannya atau karyawannya, dia lulusan universitas luar negeri, dia punya keahlian dan pengalaman ini itu. Tapi seorang atasan tidak akan mempercayakan urusannya kepada bawahannya ketika tahu ternyata bawahannya punya karakter yang culas, suka berkhianat di belakang, suka membicarakan aib bosnya dan lain sebagainya. Toh sebaliknya kita juga tidak akan mempercayakan urusan kita kepada karyawan yang karakternya baik, jujur, manutan, taat, tapi ternyata kompetensinya rendah. Maka kemudian kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu sangat berpengaruh kepada tingkat keberserahan urusannya kepada pihak tersebut. Maka ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Zat yang maha baik, Zat yang maha kuasa, Allah itu kan punya nama Al-Barru, Zat yang maha baik, tidak mungkin jahat kepada kita. Allah punya nama Al-Qadir, Zat yang maha berkuasa, dan tidak mungkin ada satupun hal terlewat darinya. Maka ketika kita serahkan urusan kita secara totalitas kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wa minal ismati alla naqdir, di antara bentuk penjagaan Allah kepada kita adalah ketika kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, tidak mampu lagi berusaha apa-apa atas urusan kita, kita hanya bisa menyerahkannya kepada Allah. Justru itulah bagian dari penjagaan Allah kepada hambanya. Kita percaya kepada Allah. 1, karena Allah adalah pencipta kita. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya kalau Allah yang menciptakan berarti Allah mengetahui seluk-beluk segala sesuatu. Maka ketika kita menyerahkan urusan kita, yang mana urusan kita juga adalah ciptaan Allah, maka hati kita akan tenang. Selain Allah pencipta, kita juga tahu Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah juga memelihara ciptaannya. Allah Al-Mudabbir, Allah Zat yang maha memelihara. Seorang pencipta arloji, dia hanya menciptakan saja kemudian menjualnya. Urusan nanti rusak atau tidak mungkin dia hanya menggaransi 1 tahun. Setelah itu kalau rusak terserah dia, mau diservis di mana saja, tidak ada garansi. Tapi beda dengan Allah. Allah ketika menciptakan, Allah memeliharanya. Allah Al-Mudabbir, Allah mengurusnya. Rabbul Alamin, Rabb artinya pemelihara, Al-Alamin seluruh alam semesta. Setiap hari kita baca ayat ini 17 kali minimal, menunjukkan bahwa ketika kita berserah kepada Allah, kita yakin bahwa Allah bukan hanya menciptakan, Allah memeliharanya dengan baik. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kata Allah di surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Wa ma massana min lughub, dan ketika Allah menciptakan, mengurus hambanya, sama sekali kami tidak mengalami kelelahan, kata Allah. Allah maha sempurna, sehingga ketika kita menitipkan atau menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti urusan kita tidak akan rusak,
urusan kita tidak akan sia-sia. Tidak hanya memelihara, kita pun tahu Allah punya nama Al-Qadir, zat yang memilihkan takdir terbaik. Di antara makna Al-Qadir selain zat yang maha kuasa, Allah zat yang memilihkan takdir terbaik, pilihan terbaik untuk hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kebenaran, kebaikan itu datang dari sisi Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan memilihkan yang terbaik untukmu. Jadi Allah itu tidak hanya pencipta, Allah juga mengurus ciptaannya. Allah tidak hanya mengurus, Allah memilihkan pilihan yang terbaik untuk ciptaannya. Maka adakah keraguan yang tersisa ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka keberserahan diri seorang hamba kepada Rabbnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Kata tawakal di dalam Al-Quran itu Allah ulang berkali-kali. Misalnya Allah katakan di surah An-Nisa ayat 81, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah, berserahlah kamu kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi wakilmu. Yang namanya wakil itu kan berarti mewakili semua urusan kita, delegasi. Kalau kita ada istilah wakil, berarti wakil itu kan dia yang menyelesaikan semua urusan kita ketika kita tidak ada. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada orang yang kita percayai. Maka Allah adalah zat yang menjadi wakil dari semua urusan kita. Menjadikan tawakal itu aktivitas menjadikan pihak lain wakil bagi kita. Maka ketika kalimatnya adalah bertawakal kepada Allah, berarti kita menjadikan Allah satu-satunya wakil, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah dengan rasa percaya dan tidak ada prasangka di dalamnya. Maka kalau kita ini mengatakan sudah saya tawakalkan kepada Allah, syaratnya harus dua. Satu, harus percaya. Tadi minimal percaya bahwa Allah itu pencipta, Allah memelihara ciptaannya, dan Allah memilihkan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau percaya berarti tidak boleh ada prasangka buruk. Tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah SWT. Dan jalan tawakal ini adalah jalannya para nabi. Sebutkan nama nabi, maka di situ pasti ada percakapan tawakal. Misalnya ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, percakapan ini diabadikan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, berserahlah, serahkan urusanmu, kata Allah. Aslim dari kata aslama yuslimu, islaman. Maka kita kalau mengaku menjadi seorang muslim, maka kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Karena muslim itu orang yang berserah, ya, orang yang berserah. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengurus urusan kita sendirian. Makanya kita dinamai Allah sebagai muslim. Kata Allah kepada Ibrahim, aslim, berserahlah kau wahai Ibrahim. Kemudian apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku berserah, aku menyerahkan urusanku li rabbil alamin, kepada zat yang memelihara alam semesta. Lihat jalan hidupnya Nabi Ibrahim. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memaknai makna Islam kita ini, maka cara termudahnya adalah membayangkan bahwa semua urusan yang ada dalam hidup kita ini tidak mungkin bisa kita urus sendirian. Semuanya berjalan atas takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Buya Hamka dalam kitabnya Renungan Tasawuf, beliau mengatakan kalau ingin memaknai kata muslim dalam nama yang Allah berikan kepada kita ini, maka cara termudahnya adalah datanglah ke seminar. Sebelum pembicaranya memulai acara atau MC-nya membuka acara, dari antara ratusan atau 200-an peserta yang hadis atau 300-an, tergantung acaranya sebesar apa, cobalah naik ke podium pembicara. Kemudian lihatlah peserta satu persatu. Kemudian setelah itu pandang wajahnya satu persatu. Adakah di antara 100, 200, 300 orang itu yang wajahnya sama dengan yang lainnya? Tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Sempurna diciptakan oleh Allah. 7 miliar manusia yang hidup hari ini bersama kita di atas muka buminya Allah, tidak ada wajahnya yang sama satupun. Kalaupun ada yang mirip saja wajahnya, tapi pita suaranya berbeda. Kalau suaranya sama, maka karakternya berbeda. Kalaupun karakternya sama persis, maka minimal binnya berbeda. Ya. Artinya apa? Allah ciptakan makhluknya begitu sempurna. Di tengah kesempurnaan itu, kita hanya akan bisa mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Nyerah ya Allah. Hamba menyerah ya Allah. Hamba berserah ya Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang begitu sempurna dalam ciptaannya. Jika kau belum puas, kata Buya Hamka, datanglah ke pasar. Cari kios-kios buah. Perhatikan buah satu persatu. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya manis, kecut, segar, dan lain sebagainya. Satu buah pun bisa bermacam-macam jenisnya. Pisang, ada pisang yang panjang, ada pisang yang manis, ada pisang yang hanya bisa digoreng, ada jeruk macam-macam pula. Semangka, ada yang berbiji, tidak berbiji, ada yang merah, ada yang kuning. Semuanya ciptaan Allah, berasal dari tanah yang sama, dari air hujan yang sama, tapi tumbuh menjadi tumbuhan yang beraneka ragam atas kuasanya Allah. Dalam kondisi seperti itu, tanyakan kepada dirimu, kata Buya Hamka, mampukah kamu menciptakan satu buah saja yang kemudian laku dijual di pasaran? Jika tidak mampu, maka katakan aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, hamba berserah ya Allah. Begitu rinci dan detail urusanmu, dan kau mengaturnya sedemikian rupa. Jadi jalan hidupnya para nabi itu jalan tawakal. Nabi Musa berkata kepada Rabbnya, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Surah Ghafir ayat 44. Nabi Yakub ketika anaknya hilang, dikabarkan oleh saudara-saudaranya dimakan serigala, Nabi Yakub hanya berserah kepada Rabbnya dan berkata, diabadikan Allah dalam surah Yusuf ayat 67, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hendaknya orang-orang yang berserah menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah, akhlak dasar seorang muslim yang harus dimiliki oleh kita adalah tawakal, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah rumah yang paling nyaman, menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar, tempat mengadukan semua urusan. Karena kita tahu bahwa Allah mengurus hidup kita bahkan sebelum kita minta. Ya, Allah jaga agar jantung kita tetap berdetak. Allah jaga agar syaraf kita terhindar dari kerusakan. Allah jaga kepala kita dari rasa pusing. Allah jaga telinga kita dari ketulian. Allah jaga mata kita dari kebutaan. Allah jaga lisan kita dari bisu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan nikmat-nikmat itu tidak pernah kita minta sebelumnya. Kita baru meminta kesehatan ketika kita merasakan sakit di anggota tubuh kita. Tapi ketika berjalan normal, apakah kita pernah memintanya? Tidak pernah, hadir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan kita bahkan sebelum kita minta. Maka ketika semua urusan hidup kita itu diserahkan kepada kita tidak akan mampu mengurusnya sendirian. Makanya satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi dan petang hari adalah zikir yang berbunyi ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai zat yang maha hidup Allah, wahai zat yang maha berdiri sendiri, ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu hamba memohon, hamba meminta. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan kau wakilkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah. Tarfata ainin, walaupun hanya sekedip mata, karena kita tidak akan mampu mengurusnya sendirian. Sebaliknya, kalau kita menjadikan makhluk itu sebagai tempat bersandar, tempat meminta pertolongan, sebagai rumah, maka itu hanya rumah singgah saja. Kenapa? Karena selalu berujung kepada kesedihan dan kekecewaan. Ketika kita menyandarkan urusan kita kepada makhluk, makhluk itu ada batasnya. Makhluk itu bisa bosan. Makhluk itu menawarkan ketidakpastian. Makhluk itu berubah-ubah sikapnya. Maka ketika kita menyandarkan urusan kita kepada makhluk, pasti ujungnya kekecewaan. Patah hati yang paling disengaja itu adalah berserah kepada makhluk, minta tolongnya kepada makhluk bukan kepada Allah. Maka bersandarlah hanya kepada Allah saja, jangan bersandar kepada makhluk. Ya, makanya Allah sering berikan rasa sedih dan kecewa ketika kita menggantungkan urusan kita kepada makhluk. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat terkenal. Kemarin saya di Mesir berkesempatan mengunjungi makam Imam Asy-Syafi'i, guru umat yang selama ini kita bincangkan perkataannya. Rasanya senang sekali bisa berkunjung ke makamnya, berterima kasih, mendoakan beliau, ya, dengan ilmu dan wawasannya yang luas, memberikan banyak petunjuk, perantara petunjuk untuk kita, ya, kaum muslimin. Ada satu perkataan yang sangat indah sekali dari Imam Asy-Syafi'i. Bunyinya begini: kullama ta'allaqta bi syakhsin ta'alluqan azaqakallahu murrat ta'alluq. Ketika hatimu terlalu bergantung dan berharap kepada seseorang, maka Allah akan timpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Lita'lam, agar kamu tahu, annallaha yugharu ala qalbin ta'allaqa bi ghairihi, agar kamu tahu bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Fayasudduka an dzalika liyaruddaka ilaihi. Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita berharap kepada makhluk, kok mesti ujungnya kekecewaan? Itu memang rasa kecewa dan kesedihan yang Allah timpakan kepada kita agar kita sadar bahwa berharap kepada makhluk itu sia-sia. Berharap kepada makhluk itu hanya akan memberikan kekecewaan, kesedihan. Maka Allah timpakan kesedihan itu agar kita kembali kepada Allah. Hadirin muliakan Allah, maka di antara akhlak sekali lagi yang harus menjadi akhlak dasar kita adalah bagaimana kita terus melatih diri, bagaimana kita terus mengusahakan dalam diri kita ini sikap tawakal pada setiap urusan kita, yang mudah dan yang sulit. Kadang-kadang kita ini mengandalkan tawakal itu kalau sudah sulit saja. Kalau sudah tidak ada kemungkinan untuk tertolong, kita akan berkata tawakaltu 'ala Allah. Harusnya tawakal itu sejak di permulaan. Harus sejak di awal-awal kita sudah gantungkan, libatkan, sertakan Allah dalam setiap urusan kita. Dengan keyakinan tadi
bahwa ketika kita serahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah yang akan mengurus sendirian. Dan itu adalah bentuk sempurnanya penjagaan Allah kepada kita. Dalam perjalanan kami kemarin ke beberapa negara, ada satu momen di mana kami harus bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada pertolongan lain. Jadi kami kemarin dari Yaman ke Saudi naik bis 20 jam. Kami kira lancar saja. Ternyata kalau sudah masuk bulan Sya'ban, semua orang Yaman itu ke Saudi. Jadi di perbatasan Yaman itu kami 3 hari. Benar-benar 3 hari bis itu mandek. Antri ratusan bis mau masuk Saudi. Jadi aktivitasnya itu hanya di bis, tidur, keluar, buang air, sholat, cari makan, masuk lagi bis. 3 hari itu hari. Hanya maju sedikit-sedikit itu. Ya. Kami kira sudah selesai urusan ketika kami bisa lolos dari Yaman. Masuk ke Saudi ternyata masih antri. Ternyata syarat meningitis yang disyaratkan pemerintah Saudi itu tidak ditangkap dengan baik oleh Yaman. Kalau kita kan bikin buku kuning jauh-jauh hari sebelum berangkat. Kalau di sana sangat monoton. Ternyata apa? Masuk antrian berikutnya 4 bis harus suntik satu-satu. Ya. Jadi nggak diakomodir sama pemerintah Yaman. Yang akomodir malah pemerintah Saudi. Disuntikin satu-satu. Kecuali kami karena kami punya buku kuning. Ya, ngantri dulu sabar, 4 bis disuntik semua. Ya. Baru setelah itu masuk, ya, serahkan paspor ke manfaat perbatasan border Saudi. Kami kira selesai urusan. Masih ada 12 jam. Bismillah, berangkat. Sudah sampai malam, hari keempat tadi. Hari keempat. Sudah sampai malam, saya sudah mulai tidur di bangku saya. Di sisi belakang bis, kok bau bensin dalam hati saya. Kok bau bensin ini? Ada yang nggak bener ini pasti. Ternyata bener. Nggak beberapa saat bisnya berhenti. Katanya saluran bensinnya bocor. Ya, akhirnya sopirnya ternyata bukan seorang teknisi. Dia nunggu dulu ada muhandis, ada teknisi dari kota di tengah padang pasir hadirin. Akhirnya nunggu 1 jam 2 jam, diperbaiki. Ternyata tidak selesai. Memang masalahnya serius. Akhirnya tetap jalan sampai kota, di sebuah kota namanya Wadud Dawasir. Ya, di situ mampir ke POM, kami turun, sholat dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya tidak selesai, tidak bisa jalan mobilnya. Ya, sopirnya juga nggak bisa. Kami sudah cari inisiatif karena 2 hari lagi kami harus terbang ke Mesir. Tidak mungkin kami tersesat di padang pasir. Ya, sedangkan tiket kami 2 hari lagi. Akhirnya saya cari alternatif, gimana nyari nyarter mobil mahal-mahal nggak apa-apa, yang penting sampai Mekah. Ya, akhirnya tidak ketemu. Sopirnya tiba-tiba ngasih kabar gembira, sudah bisa hidup katanya. Kami pun naik, tawakal sama sopir. Salah ini ya, tawakalnya harus sama Allah. Berangkat tidak ada 1 jam hari ini. Di tengah padang pasir berhenti total hari ini. Tengah padang pasir dari mulai jam 3 malam itu. Ya Allah, saya tanya ke sopirnya, apa solusinya? Mal makhraj, mal hal, kata saya. Apa solusinya? Kata sopirnya, tidak ada solusi. Terus gimana? Sinyal nggak ada. Ya, sinyal nggak ada bantuan, tengah padang pasir ini. Ya, 1 bis mandek, gitu ya. Sampai akhirnya, ya Allah, ujian apa lagi ini? Ya, sampai kemudian kata sopir, ya jalan keluarnya, solusinya nunggu bis belakang kita. Nanti kita naikkan antum satu persatu katanya. Akhirnya setelah dari malam tuh hadirin, kita cuma nunggu ada cahaya lewat tadi. Kalau dari jauh itu kan kalau ada cahaya, wah ini ada mau lewat nih. Deket ternyata truk hadirin. Truk nggak jadi. Ada cahaya lagi, deket ternyata mobil pribadi. Terus begitu sampai akhirnya subuh hadirin. Subuh lucu itu hadirin. 1 bis sekitar 40 orang. Ya. Sholatnya beda-beda hadirin. Ya, ada yang ngadep sana, ada yang ngadep sana. Karena kita tidak tahu itu, ya, arah kiblat arah mana. Sinyalnya lemah, hadirin. Tidak ada bisa melihat kompas. Akhirnya bismillah lah, kita ikhtiarkan kita ngadep yang sana saja. Saya bilang sama teman saya. Ternyata betul ngadep sana, matahari terbit dari sana, ya. Kemudian kami sholat di arah sebaliknya. Setelah 3 jam sudah mulai nyala gitu ya, sudah mulai terang.
Datang bis hadirin, alhamdulillah. Datang bis, berhenti di belakang bis kami yang mati total. Sopirnya bilang, ada berapa penumpang? Ada penumpang 30 berapa gitu, saya lupa. Ada berapa penumpang? 30 sekian. Ya, kami cuma punya 6 bangku katanya. Ya, semua orang berebut pingin dapat 6 bangku itu. Ya, sampai kemudian kata sopirnya, yang keluarga yang duluan katanya, yang bawa istri yang duluan. Akhirnya yang bawa istri dulu masuk 6. Akhirnya kami ditinggal. Ya, masih sekitar, jadi 6 tadi dipaksain jadi sekitar tinggal 15 laki-laki hadirin. 15 laki-laki terpilih di padang pasir gitu ya. Ya. Itu nunggu 3 jam lagi hadirin. Jadi kita 3 jam di padang pasir itu, ya Allah ya. 3 jam keluar masuk mobil bisnya nggak hidup pula ya. Akhirnya keluar lagi masuk. Sampai akhirnya datang bis berikutnya, satu perusahaan dengan bis ini namanya. Ya, alhamdulillah. Ini mesti lebih friendly, lebih memberi solusi gitu kan? Karena satu perusahaan. Kata sopir yang datang, bis yang datang, masya Allah, kata dia tinggal 4 bangku. Ya, kamu berapa? 15, tinggal 4 bangku katanya. Hanya 4 orang yang bisa masuk kata dia. Kalau enggak nanti kita kena denda, naruh orang lebih, gitu ya. Akhirnya semua orang mengungkapkan alasannya. Kami mengungkapkan alasan 2 hari lagi kami harus berangkat, kami punya tiket ke Mesir. Ada orang yang lebih tua daripada kami mengungkapkan alasan. Kami dulu harusnya, kami orang yang tua, kalian anak muda gitu ya. Wah ini nggak bisa ini, apalagi lawan orang-orang Yaman gitu ya. Akhirnya sudahlah tawakal ya. Kami sudah pada titik sudahlah tawakal aja. Akhirnya sopirnya berubah pikiran tadi. Sopirnya bilang sudahlah kalian 15 orang masuk semua. Ya, tapi syaratnya kalian duduk di lorong bis. Padahal perjalanan masih 8 jam hadirin. Akhirnya saya duduk di lorong bis 8 jam hadirin. Jadi duduk di lorong bis, betul-betul duduk di tengah itu ya. Duduk di tengah. Dalam hati saya mending tetap gerak ke arah Mekah 8 jam di atas bis daripada di tengah padang pasir kan. Akhirnya duduk di lorong bis hadirin. Bismillah. Duduk di lorong bis, masya Allah tabarakallah ya. Dengan orang-orang yang penuh ya. Barangnya penuh, macam-macam orang-orangnya. Dan ternyata bis yang kita tumpangi ini bis yang berasal dari Aden hari. Aden itu 12 jam sebelum perbatasan Yaman. Jadi orang-orang yang sudah lawas gitu ya, sudah lusuh, sudah lebih panjang perjalanannya dari kami. 12 jam ke perbatasan, di perbatasan mereka 3 hari sama dengan kami, terus jalan ketemu kami. Masya Allah. Jadi ada bisa bayangkan tuh suasana bisnya kayak gimana gitu ya. Tapi Masya Allah, setelah 1 jam perjalanan, badai pasir hadirin. Saya dokumentasikan tuh badai pasir. Saya juga nggak ngira kalau di padang pasir itu ternyata ada badai pasir. Untungnya kami diselamatkan Allah dengan bis itu. Kalau kami berada di tengah-tengah padang pasir itu kayak sudah kena badai pasir. Badai pasir itu kayak hujan tapi pasir hadirin. Jadi sudah kabut semua. Ya, Masya Allah. Mungkin ini cara Allah menyelamatkan kami. Dari situ itu saya betul-betul belajar tawakal tadi. Bahwa ternyata cara Allah mengurus dan menjaga kita itu adalah saat kita itu sudah tidak mampu lagi mengusahakan apapun. Ya. Jadi cara-caranya kan tinggal nunggu bis berikutnya kan itu ya. Tapi alhamdulillah baru jalan 2 jam. Boyok saya ini sudah lumayan ya. Duduk coba tuh enggak ada sandaran tuh. Duduk di tengah ya. Dan qadarullah saya duduk di paling belakang tadi. Jadi pas bawahnya mesin tadi. Jadi saya panas banget itu ya. Jadi saya lambari sarung saya itu. Wis duduk itu. 2 jam ini orang-orang pedalaman nyetop sopir itu disiulin tadi. Fuit dari belakang itu ya. Sopir suruh berhenti karena mereka mau buang air tadi. Akhirnya sopir berhenti di tengah padang pasir, mereka turun semua, buang air macam-macam lah tempatnya itu. Pokoknya kan padang pasir kan luas tuh. Kami lihat dari atas, ya Allah, ini kami bersama orang-orang yang aneh ini ya. Tapi ketika mereka turun, saya langsung naik ke bangku mereka, langsung saya gunakan untuk tidur ini. Ya, kan turunnya lumayan 15 menit. Saya sandarkan tubuh saya di kursi itu nyaman sekali ya Allah. Nikmat sekali ternyata kursi bis ini ya.
Mereka naik lagi setelah 15 menit, Masya Allah, ternyata orang-orang Yaman itu seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya. Al-imanu fil Yaman, ya. Iman itu ada dalam dirinya orang-orang Yaman. Naik kayak mereka di bawah, habis buang hajat itu bersepakat. Naik itu Masya Allah. Tahu kita ini duduk di tengah-tengah itu, mereka kompak bilang, kalian naik ke atas ganti, katanya. Kami yang duduk di bawah. Benar-benar hadirin. Jadi kami yang duduk 2 jam di di bawah itu disuruh apa? Naik ke atas. Masya Allah. Ya, benar ini, serius saya bilang begitu. Serius kalian naik. Kami yang selonjoran di bawah. Wah, langsung saya bilang sama teman saya, kita manfaatkan untuk tidur. Tidak tahu nanti mereka berubah pikiran atau enggak. Yang penting tidur dulu. Ya, karena masih sekitar 5 jam tadi. Ya, akhirnya kami gunakan untuk tidur 2 jam, Masya Allah. Sampai kemudian mampir di tempat makan, naik lagi, mereka bilang lagi, sudah pakai terus, kami mau ngobrol di bawah, katanya. Masya Allah, ya. Jadi akhirnya selonjoran di bawah itu hanya 2 jam. 5 jamnya Allah kasih apa? Tempat duduk tadi, ya. Dan itu Masya Allah hadirin, itu bagian dari apa? Menurut saya itu pelajaran hidup, gitu ya. Ternyata ada kondisi di mana kita ini sudah tidak bisa mengandalkan apa-apa nih. Kita bawa uang kok. Ya, kita kalau di Indonesia kan bisa nelpon, ya, bisa cari charteran, ya, keluar berapa saja, yang penting sampai Mekah. Ini tidak bisa sama sekali, hadirin. Sinyal hilang, tengah padang pasir, ya, hanya nunggu berharap mobil yang lewat, gitu ya. Ya, dalam kehidupan kita itu juga begitu, hadirin. Ada perjalanan-perjalanan hidup yang kita tidak bisa lagi mengandalkan kepada siapapun. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini menjadikan Allah satu-satunya pilihan. Dan Allah itu zat yang paling senang kalau dijadikan satu-satunya. Tapi Allah itu zat yang paling tidak senang kalau Allah dijadikan salah satunya. Makanya sikap tawakal ini harus senantiasa kita latih. Ya, kita serahkan urusan kita libatkan Allah, kita sertakan Allah di dalam setiap urusan kita. Kita hadirkan Allah. Ya, kita mulai segala sesuatu dengan istikharah, minta petunjuk dulu dari Allah. Kemudian setelah itu kita serahkan urusan kita setelah usaha kita yang maksimal. Hadirin dimuliakan Allah, ya. Itulah tawakal. Tawakal itu merasakan bahwa setiap urusan kita ini kita tidak mampu untuk melakukannya sendirian. Makanya kata Allah dalam surah At-Talaq ayat ketiga itu apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan Allah cukup menjadi penolongnya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian hadirin muliakan Allah, dalam pembahasan tawakal ini bagian terakhir yang ingin kami sampaikan, ya. Banyak orang yang salah mengartikan tawakal. Banyak orang yang mengartikan tawakal itu ya sudah, serahkan urusan sama Allah, kemudian dia akhirnya berleha-leha dalam usahanya. Dia bermudah-mudah dalam urusannya. Kan kita disuruh tawakal, berarti urusan kita sudah dalam jaminan Allah. Sudahlah kita serahkan sama Allah. Bukan itu tawakal. Tawakal itu definisi sempurnanya adalah bagaimana kita berupaya aktif pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Dan menyerahkan urusan kita kepada Allah pada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi tawakal, keberserahan kita kepada Allah itu pada hal-hal yang di luar kendali kita. Adapun pada hal-hal yang ada dalam kendali kita sunnatullahnya itu, perintahnya Allah itu kita disuruh apa? Mengupayakan yang terbaik dengan upaya aktif, bukan upaya pasif. Jadi tawakal itu bukan upaya pasif, tapi upaya aktif. Jadi mengusahakan dulu pada hal yang ada dalam kendali kita. Pada hal-hal yang di luar kendali kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan untuk bisa mengetahui hal yang ada dalam kendali kita dan hal yang ada di luar kendali kita. Mungkin kita kasih contohnya. Contohnya gini. Cuaca hujan
itu di luar kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Menggunakan payung, pakai mantol, itu ada dalam kendali kita. Jalanan depan rumah kita macet, itu di luar kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Berangkat lebih pagi, ya, menggunakan kendaraan yang bisa menghindari macet, cari jalan alternatif. Itu yang ada dalam kendali kita, ya. Jadi ada di dunia ini dua perkara, ada yang di luar kendali kita dan ada yang dalam kendali kita. Tawakal itu upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan menyerahkan kepada Allah perkara-perkara yang ada di luar kendali kita. Ya, omongan orang ke kita itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa meminta semua orang senang sama kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Sikap kita ke orang, omongan kita ke orang. Ya. Omongan orang ke kita tidak bisa kita kendalikan, ya. Tapi sikap kita ke orang lain bisa kita kendalikan. Umur itu di luar kendali kita. Kita tidak pernah tahu umur kita sampai berapa tahun lagi. Apa yang ada dalam kendali kita? Menjaga kesehatan di umur yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih produktif lagi dalam kebaikan, olahraga, jaga pola makan, manajemen stres, ya, jaga kesehatan jiwa dengan zikir dan lain sebagainya. Itu dalam kendali kita. Ya, ada orang yang sudah menjaga kesehatannya, tiba-tiba jatuh sakit, nggak tahu dari mana sakitnya. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengetahui dan memilah tadi bahwa menjaga kesehatan itu memang dalam kendali kita. Tapi perkara sakit atau tidak sakit itu di luar kendali kita. Artinya apa? Tidak perlu kita mengutuk keadaan. Tidak perlu kita kemudian menyalahkan ini dan itu. Cukup kita berserah. Dengan keberserahan itu justru sakit itu bisa mereda. Dan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu nanti adalah perkara-perkara yang ada dalam kendali kita saja. Di luar kendali kita itu tidak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada dalam kendali kita? Satu, perasaan. Dua, pikiran. Kemudian yang ketiga, ucapan. Yang keempat, sikap. Selain itu, di luar kendali kita. Oleh-olehnya batuk tadi. Ya. Masih batuk ini. Jadi kita hanya ranah kita itu perkara yang ada dalam kendali kita, dan itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benci sama kita, ada yang caci maki kita, ya. Yang ada dalam kendali kita bukan cacian itu, hadirin. Kita tidak bisa merubah caciannya. Yang ada dalam kendali kita apa? Ucapan kita, sikap kita, pemikiran kita. Maka dulu guru kami selalu menasihatkan, kalau ada orang yang membencimu, kalau ada orang yang membuka aibmu, mencaci makimu, maka yang ditanyai Allah adalah apa yang ada dalam pemikiran, apa yang ada dalam perasaan kita. Itu dalam kendali kita. Itu nanti yang akan ditanyai. Apa yang kita tampilkan dari perasaan, pikiran kita, ucapan kita, sikap kita, itu yang nanti yang ditanya sama Allah. Maka kalau ada orang yang merendahkanmu, maka alihkan pemikiranmu dan perasaanmu, kemudian katakan alhamdulillah. Ya, kalau ada orang yang caci, alhamdulillah, cuman itu yang dia tahu dari keburukanku. Ya, sakjane aku lebih bobrok daripada itu. Alhamdulillah dia cuman tahu satu. Nah, kalau gitu kan kita jadi tenang. Jadi kita tidak perlu tidak terima dengan omongannya. Ya, itu kan soal bagaimana kita mengendalikan diri kita. Sehingga hadirin muliakan Allah, inilah tawakal sesungguhnya. Makanya ketika tawakal jangan disalahartikan tawakal itu hanya sekedar menyerah. Tawakal itu berserah, bukan menyerah. Tapi berserah yang bagaimana? Yang harus diawali dengan upaya aktif dulu, melakukan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Kemudian sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tawakal akan melahirkan ketenangan.
dengan tawakal Allah beri kecukupan. Makanya ada satu hadis bunyinya begini, kalau kamu keluar rumah maka bacalah doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca itu, maka orang yang membaca itu, kata Allah, laqad kufita wa hudita wa wuqita, akan dikatakan kepadanya, kamu telah ditunjuki, kamu telah dicukupi, dan kamu telah dijaga oleh Allah. Jadi orang kalau tawakal sama Allah jaminannya 3. 1, ditunjuki, dapat hidayah terus, karena dia serahkan urusannya sama Allah, jadi yang nunjuki Allah. Kemudian yang kedua apa? Dicukupi, semua kebutuhannya dicukupi. Yang ketiga dijaga dari segala mara bahaya. Ini yang kemudian harus kita usahakan dalam diri kita. Sikap tawakal ini akan membuat kita selalu ditunjuki. Sikap tawakal ini akan menjadikan kita selalu dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, setan ketika dengar ada seorang hamba yang baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setan akan menyingkir dari orang ini dan berkata kepada setan yang lain, bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu seseorang yang sudah ditunjuki, dijaga dan dicukupi. Jadi setan itu ngeper hadirin. Setan itu minder menggoda karena apa? Karena sudah dijamin hidayahnya, dijamin kebutuhannya, dijaga dari segala keburukan. Maka sekali lagi tawakal itu melahirkan kecukupan, kecukupan itu melahirkan ketenangan. Kalau seorang hamba sudah tenang, dia akan lebih khusyuk beribadah, dia akan lebih maksimal beramal soleh. Dan itulah orientasi syariat ini, menjadikan semua hamba pemeluk agama Allah ini dalam keadaan tenang. Kalau sudah tenang, dia akan lebih maksimal menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rizkikan kepada kita ketenangan jiwa, Allah rizkikan kepada kita keberserahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas setiap ketetapan Allah, dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita pula dalam ketaatan, dan Allah jadikan setiap akhir penghujung kita penghujung yang baik, amalan kita amalan yang baik, dan sebaik-baik hari kita adalah hari bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk waktu syuruk. Silakan sholat syuruk dulu 2 rakaat. Saya itu nanti bisa melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.